Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali memanfaatkan kupon Lucky Draw dari EasyCash ya teman-teman. Hari ini aku akan memanfaatkan sekitar 40 kupon. Nah, jadi seperti yang teman-teman ketahui kan yang namanya EasyCash ini adalah platform P2P lending konsumtif dan sekarang mereka lagi ngadain event teman-teman. Mereka pasti lagi sekarang lebih butuh dana investor, makanya mereka ngadain event seperti ini sehingga lebih banyak investor yang masuk. Nah, kalau misal kamu belum nonton video yang sebelumnya, kamu bisa coba cek video sebelumnya dulu. Aku udah sempet jelasin. Jadi di event tersebut adalah ini eventnya berjenis lucky draw ya teman-teman, dimana di sini kita bakal dikasih roulette. Nanti kalau misalnya kita punya kupon, kamu bisa lihat di layar ini, kita tinggal pencet draw, nanti kita bakal diundi hadiah apa yang kita bakal dapat ya teman-teman. Nah, jadi saat ini aku memiliki 30 lucky draw, dan di video sebelumnya aku udah jelasin ya cara untuk mendapatkan lucky draw gimana. Kalau misalnya kamu invite satu orang, kamu dapat 5 lucky draw. Kemudian kalau misalnya kamu mendanai minimal 20 juta, kamu bakal dapat angka yang kamu danai itu dibagi 20 juta dikalikan dengan angka yang ada di tabel ini. Jadi kalau katakan aku ngambil pendanaan yang 360 hari, terus aku masukin uang 20 juta nih, ya berarti 20 juta dibagi 20 juta sama dengan 1 dikali 12, aku bakal dapat 12 kupon. Jadi kuponku nanti bakal jadi 42 kalau aku mendanai 20 juta lagi ya teman. Nah, jadi saat ini aku udah memiliki 30 kupon. Aku ingin bikin kuponnya jadi 40 ya teman-teman. Caranya gimana? Caranya dengan kita melakukan pendanaan dulu. Nah, jadi untuk saat ini aku memiliki total aset 199.076.725 rupiah, dan saat ini aku memiliki balance 13.180.000 ya teman-teman. Mungkin aku masukin di sini aja karena aku pengen bikin angkanya bulat 20 juta. 13.180.038. Aku tinggal masukin 20 juta. Terus kita tinggal minusin angkanya ya teman-teman, supaya aku tahu berapa angka yang harus aku masukin supaya nanti balance-nya jadi 20 juta. Nih, danaku jadi kurang 6.819.962. Ya udah, kita tinggal melakukan top up terlebih dahulu ya teman-teman. Cara untuk melakukan top up gimana? Nah, kita tinggal ke bagian aset ini, kemudian kita pencet balance. Di sini kita tinggal pencet top up ya teman-teman. Di sini aku bakal masukin jumlahnya yaitu 68.19962. Kita bakal masukin 6.819.962 rupiah. Kita tinggal pencet top up di sini. Kemudian kita tinggal copy angka ini. Kemudian kita ke BCA virtual account kita ya teman-teman. Seperti biasa kita login BCA dulu. Kita pencet MBCA, kemudian kita login menggunakan password kita. Kemudian kamu ke M-Transfer, BCA Virtual Account. Kemudian kamu tinggal masukin nomor yang tadi ya, teman-teman. Nomor virtual account-nya, kita pencet OK di sini. Kemudian kita pencet Send. Lalu di sini kita pastikan dulu nih benar ya, teman-teman, yaitu EasyCash Lender, total tagihannya sekian. Namaku Daniel, kemudian kita pencet OK. Lalu kita tinggal masukkan PIN kita seperti biasa. Kalau udah, kamu tinggal pencet OK ya teman-teman. Nah, di sini udah berhasil, kita tinggal kembali lagi ke aplikasi EasyCash-nya. Kalau misalnya kita back, kemudian kita ke aset, saat ini total balance-ku udah 20 juta ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita melakukan pendanaan 20 juta ini, maka nanti kita bakal mendapatkan 12 kupon kalau kita pakai pendanaan yang 360 hari. Nah, terakhir jangan lupa juga kalau misalnya kamu pengen mendanai yang gede, pastikan kamu manfaatin kupon teman-teman. Kamu ke bagian home ini, kamu ke bagian mini, kemudian kamu cek ke membership kamu. Kalau aku kan di sini udah VIP Platinum karena pendanaanku sejauh ini udah 180 juta sekian. Nah, di sini aku bakal manfaatin kupon yang paling bermanfaat buat aku ya teman-teman. Kalau aku pakai 50.000 kan kurang, 10.000 juga kurang. Jadi aku bakal pakai yang 1%. Karena 1% dari 20 juta itu adalah 200.000. Jadi akan lebih worth it kalau aku pakainya yang ini ya teman-teman. Jadi kita pencet gain di sini. Nah, jadi saat ini aku udah memiliki kupon. Kalau misalnya kita back ke sini, kuponku udah 1 ya. Jadi kita tinggal ke bagian home, lalu kita melakukan pendanaan yang 360 hari. Dan di sini aku bakal masukin semua uangku ya teman-teman, yaitu 20 juta. Ini tujuannya supaya kita mendapatkan kupon lucky draw-nya. Kita masukin 20 juta. Jangan lupa kita untuk nyalain kuponnya ya teman-teman, kupon 1% ini, sehingga bunga yang kita dapat nanti adalah sekitar 3.945.205. Jadi sekitar 20% ya teman-teman. Tapi kenapa bukan 4 juta? Karena ini 360 hari, bukan 365 hari. Kemudian kita tinggal pencet select borrower di sini. Nah, seperti biasa kita bakal reload dulu beberapa kali supaya pastikan kita punya banyak pilihan pendanaan ya teman-teman. Kita bisa mendanai ke banyak orang. Kemudian seperti biasa aku bakal milih ke orang yang memiliki credit score tinggi. Dengan aku melakukan hal ini, otomatis resiko yang aku tanggung bisa semakin minim. Nah, biasanya ada teman-teman yang suka nanya berapa sih credit score minimal. Biasanya aku mendanai ke yang lebih dari 0,5 ya teman-teman. Kalau misalnya lebih dari 0,5, apalagi 0,7, 0,8, aku pasti mendanai teman-teman. Cuma aku sempat nanyain ke RM-nya, kata RM-nya ini nggak gitu pengaruh sih.
Cuman karena aku tipe orang yang agak skeptis ya, jadi aku noting tulus juga. Ya udah aku pilih-pilihin aja teman-teman. Lagian kan ini juga nggak gitu makan banyak waktu untukku ya teman-teman. Cuman saranku pribadi, kalau misalnya kamu emang sibuk banget ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau kamu langsung melakukan pendanaan. Nah, dengan kita melakukan diversifikasi seperti ini, maka resiko yang kita tanggung bakal semakin minim ya teman-teman. Karena dana kita nggak cuma disebar ke satu orang, tapi disebar ke banyak orang. Dan kemungkinan untuk semua orang gagal bayar sekaligus kan jauh lebih kecil ketimbang kalau kamu danain ke satu orang terus satu orang gagal bayar ya teman-teman. Nah, kalau misalnya udah, kamu tinggal pencet confirm ini ya. Setelah kamu confirm, nanti kamu akan diminta untuk menandatangani. Oh, di sini kita akan menandatangani ini menggunakan Privy ID ya, teman-teman. Jadi aku bakal masukin emailku. Kemudian kita tinggal menunggu prosesnya. Sepertinya sih kita bakal diarahkan ke Privy ID-nya. Wah, ini merupakan suatu hal yang cukup baru ya. Sebelumnya kita nggak perlu melakukan hal seperti ini untuk melakukan pendanaan di EasyCash. Nah, sekarang kita udah diminta untuk melakukan penandatanganan di Privy ID. Kemudian kita tinggal pencet tanda tangani di sini ya, teman-teman. Kalau misalnya udah, kamu tinggal pencet lanjutkan ini ya, teman-teman. Kemudian di sini kamu bakal dikirimin kode verifikasi ke nomor telepon kamu, teman-teman. Nah, kemudian kamu tinggal masukin kode OTP tersebut, kemudian kamu tinggal pencet konfirmasi ya, teman-teman. Nah, setelah udah, nanti kamu bakal diberikan notifikasi seperti ini ya, teman-teman. Landing success. Sekarang aku udah memiliki pendanaan sebanyak Rp205.896.687. Di sini udah berhasil ya, teman-teman. Jatuh temponya di tahun 2023 bulan Maret tanggal 10, teman-teman. Karena cuma 360 hari, bukan 365 hari ya. Nah, kalau misalnya kita cek sekarang balance yang aku miliki udah 0 ya. Dan kalau misalnya kita ke bagian promo, harusnya kita udah bertambah ya, teman-teman. Jadi 42 kupon. Nah, bener kan? Saat ini aku udah memiliki kupon lucky draw sebanyak 42. Tadi awalnya hanya 30 kupon ya, teman-teman. Karena aku udah melakukan pendanaan yang 360 hari, 20 juta. Jadi kita dapat 12 kupon lagi. Sekarang kita memiliki 42 kupon. Nah, jadi kalau misalnya di video sebelumnya, kan aku udah nunjukin teman-teman bahwa sebenarnya kita bisa melakukan yang namanya consecutive draw ini, dimana kita bisa narik 10 kali sekaligus, tapi kita bakal dapat bonus 80.000 ya, teman-teman. Tapi aku nggak melakukan itu, aku narik satu kali. Tujuannya supaya aku pengen hitungin berapa sih peluang kita untuk dapetin setiap kuponnya. Dan di video tersebut, kamu boleh cek video sebelumnya, setelah aku tarik 10 kali, satu persatunya aku tarik, ternyata setiap kali aku tarik menghasilkan Rp10.000, teman-teman. Jadi 10 kali aku narik semuanya masing-masing 10.000. Jadi total aku mendapatkan 100.000. Tapi kali ini kita bakal menggunakan consecutive draw ya, teman-teman. Ini tujuannya agar kita mendapatkan bonus Rp80.000. Nah, jadi ada salah satu juga subscriber dari kita bernama Kak Judah 07 bertanya, mau nanya dong, kalau misal punya di atas 10 lucky draw, mending dipakai satu-satu atau mending dipakai 10 sekaligus? Soalnya kalau 10 sekaligus dapat tambahan 80.000. Minta sarannya dong, makasih. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan dari Kak Judah 07 ini, jawabannya adalah kalau misalnya kamu punya kupon lebih dari 50, kamu sebaiknya langsung menggunakan yang 50 consecutive draw. Tujuannya supaya kamu dapat 500.000. Nah, kalau misal kamu punya lebih dari 10 kupon, ya kamu sebaiknya menggunakan yang 10 kali consecutive draw, teman-teman. Jadi jangan kamu tariknya satu-satu. Kalau misalnya kamu memiliki kupon lebih dari angka ini ya, teman-teman, lebih dari angka 10 atau lebih dari angka 50. Karena kalau misalnya kamu tariknya satu-satu, kamu nggak bakal dapat bonus apa-apa. Jadi di video sebelumnya aku narik satu-satu itu tujuannya supaya aku bisa ngitungin doang berapa peluang untuk dapat setiap kuponnya. Tapi akan lebih bagus kalau kamu menggunakan consecutive draw ini ya. Jadi buat Kak Judah, kalau kamu punya jumlah kupon lebih dari 50, langsung pakai yang consecutive draw yang kanan aja supaya dapat 500.000. Kalau kamu punya lebih dari 10, langsung pakai consecutive draw yang sebelah kiri ini. Jangan ditarik satu-satu. Kecuali kalau misalnya kupon kamu kurang dari 10, nah itu baru nggak apa-apa kamu tarik satu persatu ya, teman. Nah, jadi buat Kak Judah 07, semoga ini bisa menjawab pertanyaan kamu ya. Semoga kamu bisa dapat angka yang gede dalam penarikannya juga. Nah, jadi berikutnya kita bakal coba tarik ya, teman. Di sebelumnya kan kita udah tarik 10 kali dan semuanya dapat 10.000. Sekarang kita bakal langsung menarik dengan 10 consecutive draw. Tujuannya supaya kita dapat 80.000. Kita langsung pencet di sini aja, teman-teman. Kita pencet consecutive draw ini. Kita bakal lihat berapa yang akan kita dapatkan. Ternyata yang aku dapatkan adalah 165.000 kupon 50.000 dapat 1. Nah, jadi lumayan ya, teman-teman. Kalau misalnya nggak ada bonus 80.000-nya, mungkin kita hanya dapat 85.000 plus kupon ya, teman-teman. Cuman karena kita udah menggunakan ini, jadi kita dapat bonus 80.000-nya. Nah, sekarang kupon yang aku miliki hanya tinggal 32. Kita bakal coba pakai lagi ya, teman-teman. Kita pakai lagi. Nah, di sini aku dapat 160.000 dan juga kupon 30.000 sebanyak 1 buah. Kita bakal tarik lagi 10 consecutive draw. Kita dapat, wah, kali ini kita dapat banyak, dapat 150.000, kemudian dapat kupon 50.000 sebanyak 2, kemudian dapat kupon 100.000 sebanyak 1 ya, teman. Kita bakal tulis kita dapat 150.000 di sini. Kemudian nih penarikan terakhir, kita consecutive draw lagi. Dan terakhir kita bakal mendapatkan sebanyak
155.000 ya teman-teman, 155.000, dan juga kupon 100.000 sebanyak satu, dan kupon 50.000 sebanyak satu. Nah, jadi sekian ya teman-teman. Jadi aku udah mendapatkan beberapa jumlah bonus ini, lumayan banget ya, kita dapat uang dari hanya melakukan hal sesimpel ini. Dan di sini aku udah hanya punya sisa 2 lucky draw, mungkin aku biarin aja, mana tahu nanti di kedepannya kalau misalnya ada, aku bakal pakai lagi ya teman-teman. Tapi di sini kamu perlu ingat tanggalnya adalah tanggal 10 Maret sampai 24 Maret. Jadi kalau misalnya udah tanggal 24 itu udah hari terakhir, kamu sebaiknya pakai aja semua kupon yang kamu punya. Jangan sampai kuponnya nyisa, karena kalau udah tanggal 25, kuponnya bakal di reset, eventnya udah tutup ya teman-teman. Jadi kamu nggak dapat uang. Kemudian kamu asal tarik aja, dapat 5.000, dapat 10.000 juga lumayan daripada nggak dapat sama sekali kan. Nah, jadi sekian ya teman-teman. Sekarang total kita udah mendapatkan balance sebanyak 630.000. Nah, kalau misalnya kita pencet ke bagian history ini, total aku udah menarik sebanyak 52 kali. Nih ya teman-teman, total yang aku dapatkan 150.000, 150.000, 160.000, 165.000. Nah, tadi yang kita tarik dari sini ya teman-teman, 165.000, 165.000. Nah, kalau misalnya kita totalin semua, angkanya harusnya 630.000, bener ya teman-teman. Jadi kita udah di total semua, kita mendapatkan 630.000 dari 40 kupon yang aku gunakan. Dengan aku menggunakan penarikan konsekutif 10 sebanyak 4 kali. Jadi aku total mendapatkan 630.000. Nah, kalau misalnya kamu ke bagian lucky draw to get record ini adalah bonus yang kamu dapat dari mana teman-teman. Di sini aku dapat 12 kan. Tadi aku melakukan pendanaan 20 juta, terus yang kemarin-kemarin dapat 555 ini dari teman-teman yang menggunakan kode referral aku. Jadi aku juga harus berterima kasih karena dari bantuan dari teman-teman aku mendapatkan bonus dari sini ya teman-teman, karena teman-teman menggunakan kode referral. Nanti bonus dari sini bakal aku pakai untuk melakukan pengembangan channel ini supaya channel ini bisa makin berkembang dan makin mengedukasi lagi soal literasi keuangan masyarakat Indonesia. Nah, kalau misalnya kita ke bagian kupon, saat ini aku udah memiliki kupon banyak banget ya teman-teman, tapi ini calon-calon kuponnya nggak bisa dipakai sih, karena seperti yang kamu lihat kan, kalau misalnya penggunaan kupon pasti ada syaratnya teman-teman. Kamu harus mendanai minimal berapa nih, misalnya di sini 100.000 minimal pendanaan 60 juta. Misalnya yang 30.000 minimal pendanaan 30 juta. Yang 50.000 minimal pendanaan 40 juta. Dan untuk saat ini, aku udah memiliki aset sebanyak 206 juta. Untuk saat ini, kemungkinan besar adalah aku nggak akan masukin uang ke EasyCash lagi, teman-teman. Kenapa aku nggak masukin? Sebenarnya aku bisa masukin ke EasyCash lagi. Tapi seperti yang aku udah jelasin di video sebelumnya, bahwa sebenarnya kita dalam berinvestasi itu, kita harus mengatur portofolio kita sebisa mungkin sebagaimanapun caranya supaya disesuaikan dengan profil resiko kita. Nah, jadi maksudnya uang yang aku taruh di EasyCash ini adalah uang yang I can afford to lose. Uang yang aku rela hilang ya hanya angkanya segini. Aku nggak rela kalau kehilangan lebih dari ini. Makanya sebenarnya aku bisa masukin uang ke EasyCash lagi, tapi aku udah nggak bakal nambah posisi lagi. Jadi langkah aku ke depannya adalah kalau misalnya EasyCash ini ada yang jatuh tempo, ya paling aku tarik-tarikin, aku pindahin ke beberapa instrumen lain yang lebih rendah resiko. Atau mungkin aku bakal sebar lagi, misalnya kalau asetku udah buka, atau kalau misalnya rupiah cepat lagi dapat pendanaan bagus, atau kalau misalnya buat dana darurat, paling aku taruh sementara di Bibit atau di reksadana lainnya, di Sukor Investable Fund atau apapun itu ya teman-teman. Nah, jadi uang yang aku taruh di sini adalah uang yang udah aku siap hilang dan juga udah sesuai dengan alokasi portofolio aku ya teman-teman. Jadi istilahnya aku nggak naruh semua uangku di sini. Aku udah melakukan diversifikasi, aku udah taruh aset-asetku di sebagian lagi di tempat-tempat lainnya. Ada yang di P2P lending, ada yang di saham, ada yang reksadana dan macam-macam ya teman-teman. Ada cryptocurrency juga sedikit. Jadi udah ditaruh di berbagai macam instrumen dan udah aku sebar sesuai dengan alokasinya masing-masing. Nah, kalau misalnya saran aku pribadi terhadap teman-teman adalah kalau misalnya kamu pengen investasi, jangan sampai kamu terlalu menggunakan emosi kamu. Jangan sampai kamu kepancing emosi karena lihat eventnya lagi bagus banget, kamu sampai masukin semua uang kamu ke sini, kamu tanpa mikirin resiko, semua uangnya, semua tabungan kamu masukin ke sini ya teman-teman. Jangan sampai seperti itu karena itu bisa menjadi hal yang sangat super tinggi resiko teman-teman. Jadi seperti yang kamu ketahui, P2P lending konsumtif di EasyCash ini kan P2P lending konsumtif udah pasti tinggi resiko dong, karena uang kita digunakan untuk di-lend ke orang-orang yang menggunakannya untuk keperluan konsumtif. Udah resikonya tinggi, terus kalau sampai kamu masukin semua dana kamu, semua portofolio kamu masuk sini, waduh itu bahaya banget teman-teman. Itu udah sampai risknya udah super high ya teman-teman. Kalau misalnya nanti platformnya kenapa-napa atau uangmu beneran gak bisa balik, kamu bisa kehilangan semua dari danamu. Jadi jangan sampai kamu tetap harus bijaksana dalam melakukan alokasi portofolio kamu. Nah, jadi sekian ya teman-teman video pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga video ini bikin kamu lebih ngerti tentang event yang ada di EasyCash. Kalau misalnya kamu pengen manfaatin, kamu boleh manfaatin, tapi tetap harus kamu jaga alokasi portofolio kamu. Jangan sampai kamu terlalu over invest ke dalam satu platformnya. Ini berlaku juga ke platform-platform lainnya. Nah, bagi kamu yang pengen bantu channel ini, kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di video ini. Kemudian bagi kamu yang baru datang, boleh juga cek playlist di channel ini. Aku udah siapin berbagai macam playlist sesuai dengan platform investasi yang aku review. Jadi sekian video pada kali ini, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself.
Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.